Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Sini kita masuk pada pelajaran yang ke-16. Sini masih lanjutan bab keterangan bahwasannya ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Baik. Sini dibawakan sebuah hadis yang cukup panjang. Wali muslimin an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu milkuha ma zuwiya li minha wa a'taitul kanzain al-ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikuha bisanatin bi'amatin وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسب بعضهم بعضا وروى البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طيب. Imam Muslim meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan aku diberi dua perbendaharaan merah dan putih, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Aku minta kepada Rabbku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan secara menyeluruh dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Rabbku berfirman, wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwasannya aku tidak akan membinasakan mereka secara menyeluruh dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri. Maka nantinya musuh itu tidak akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan, dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Dan kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semua mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi sesudahku. Sungguh pun demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah Tabaraka wa taala. Baik, itu hadisnya tadi ya, hadis yang cukup panjang dari pelajaran yang ke-16 ini. Dan di sini kita dapatkan beberapa kosakata dari hadis tadi. Yang pertama zuwiya, yaitu dikumpulkan. Kemudian al-kanzain, yaitu dua perbendaharaan, yang maksudnya adalah perbendaharaan perbendaharaan Raja Kisra, yaitu penguasa Persia, dan juga perbendaharaan Raja Kaisar, penguasa dari Romawi, ya, penguasa kerajaan Romawi.
Tapi karena kerajaan Persia dan kerajaan Romawi akhirnya kemudian bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian al-ahmar, merah, yang dimaksud adalah emas karena mayoritas perbendaharaan kaisar adalah emas. Kemudian al-abyad, yaitu putih, yang dimaksud adalah perak karena mayoritas perbendaharaan Kisra adalah perak. Ya. Kemudian bisanatin bi'amatin, kekeringan yang menyebabkan kebinasaan secara menyeluruh, yaitu kekeringan di atas muka bumi yang menyebabkan kebinasaan secara menyeluruh. Kemudian baidatahum, artinya wilayah dan masyarakat mereka. Kemudian wa idza waqa'a alaihimus saif, ketika terjadi fitnah dan peperangan di kalangan mereka. Ya. Kemudian hayyun min ummati, hayyun itu bentuk jamak dari kata ahya, yaitu suku. Ya, suku-suku, kabilah-kabilah. Kemudian fi'amun, artinya kelompok. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah, maksudnya adalah sampai hari kiamat. Taib. Kemudian pokok-pokok pembelajaran dari pelajaran yang ke-16 ini, kedua hadis tersebut mengandung perkara-perkara penting dan berita-berita yang benar serta bukti-bukti kenabian sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dikumpulkannya bumi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mengumpulkan bumi kepada rasulnya. Artinya beliau bisa melihat seluruh permukaan bumi, sehingga beliau melihat wilayah yang dikuasai oleh umatnya dari ujung timur hingga ujung barat. Dan sungguh terbukti apa yang telah dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana kekuasaan umat beliau mencapai wilayah paling barat dan paling timur. Beliau juga mengabarkan bahwasannya akan diberi 2 perbendaharaan, dan sungguh terjadi apa yang dikabarkan tersebut. Sungguh umat beliau pada masa Khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menguasai 2 kerajaan besar, yaitu Romawi dan Persia, di mana mereka memiliki emas dan perak serta permata. Ya, 2 imperium besar yang ada di dunia saat itu, 2 kerajaan besar yang paling ditakuti di dunia saat itu, yaitu kerajaan Romawi dan Persia, bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Termasuk kesempurnaan kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yaitu beliau berdoa kepada Allah meminta 2 kebaikan bagi umatnya, yaitu yang pertama, supaya umatnya tidak dibinasakan secara menyeluruh dengan musibah yang merata. Dan Allah telah mengabulkan doa tersebut, padahal pada umat-umat terdahulu seperti kaum Ad dan Tsamud telah diazab dengan azab yang menyeluruh yang membinasakan mereka semuanya. Berbeda dengan umat ini, di mana Allah telah menjaga umat ini dari hal tersebut karena keberkahan doa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, supaya umatnya tidak dikuasakan kepada musuh dari kalangan orang-orang kafir yang menguasai negeri dan kaum muslimin. Dan Allah telah mengabulkan doa tersebut selama umat ini menjauhi perselisihan dan perpecahan serta saling mengabaikan di antara mereka. Apabila terjadi hal tersebut, maka Allah akan kuasakan umat ini kepada musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Ketika terjadi perpecahan, sungguh telah terjadi apa yang sebagaimana dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita saksikan faktanya saat ini banyak negara-negara Islam, ya, banyak wilayah-wilayah kaum muslimin yang akhirnya kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir karena kaum muslimin sendiri berpecah belah. Ya, berpecah belah, saling berselisih, bahkan saling berperang, saling melawan antara satu dengan yang lainnya, saling menumpahkan darah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir berkuasa atas mereka. Ini bisa kita lihat di negara-negara Arab, ya, di negara-negara Timur Tengah yang banyak terjadi seperti ini. Dan ini merupakan perkara yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi bukti juga akan kebenaran dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah memberitahukan kabar yang termasuk perkara gaib yang itu ternyata benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, ketakutan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dari pemimpin yang zalim. Penguasa dan ulama adalah pemimpin manusia, karena dengan mereka orang-orang mencari petunjuk mendapatkan petunjuk. Para penguasa dengan kepemimpinannya dan para ulama dengan keilmuannya. Dan beliau membatasi kekhawatirannya terhadap umat dari para pemimpin ketika mereka para pemimpin tersesat dari jalan kebenaran. Ya. Allah telah menceritakan penyesalan penghuni neraka dikarenakan mereka mengikuti para pemimpin yang menyesatkan dengan perkataan mereka. Ya, ketika nanti mereka telah dimasukkan dalam neraka, mereka menyesali apa yang mereka lakukan di dunia ketika mereka mengikuti orang-orang yang ternyata menyeret mereka ke dalam kesesatan.
Mereka mengatakan waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna as-sabila. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-67. Maka terjadinya fitnah. Yang keempat, terjadinya fitnah peperangan pada umat ini. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa apabila terjadi fitnah dan peperangan pada umat ini, maka hal itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Ya, ini yang bisa kita saksikan hingga saat ini. Ya, terus terjadi peperangan antara kaum muslimin sendiri. Ya, saling membunuh, saling menumpahkan darah, dan sungguh telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan. Semenjak terjadinya fitnah pembunuhan terhadap Utsman radhiyallahu anhu, maka hal itu terus berlangsung sampai hari ini dan hingga hari kiamat nanti. Ya, jadi diawali dengan peristiwa terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang mereka dibujuk oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang menyamar sebagai seorang muslim. Kemudian mereka membakar semangat atau mengompori orang-orang Khawarij untuk memberontak kepada Utsman radhiyallahu anhu hingga akhirnya beliau pun terbunuh. Ya, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Maka setelah itu terjadilah berbagai macam fitnah di tengah-tengah umat hingga hari kiamat. Ya. Kemudian yang kelima, munculnya kesyirikan dan peribadatan kepada berhala pada umat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai bergabung suku-suku dari umat ini dengan kaum musyrikin. Maka mereka murtad dari agama Islam dengan keinginan mereka sendiri dan bergabung dengan kaum musyrikin serta tinggal bersama mereka. Juga tidak akan terjadi kiamat sampai banyak dari kalangan umat ini yang menyembah berhala, dan sungguh telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan. Banyak orang-orang bodoh dari kalangan umat ini yang menyembah kuburan, orang-orang soleh dan yang lainnya dengan berbagai bentuk peribadatan seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa, meminta pertolongan, tawaf dan yang lainnya. Mereka menamakan hal tersebut dengan tawassul dan taqarrub kepada orang soleh. Ini adalah perkara yang batil. Barang siapa yang menyembah selain Allah, sungguh dia telah menjadikannya sebagai berhala dan dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar sehingga tidak bermanfaat penisbatan dirinya kepada Islam dan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Tayyib. Ini bisa kita saksikan di zaman sekarang ini banyak sekali manusia yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, banyak sekali manusia yang terjatuh ke dalam kesyirikan terkait dengan mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kemunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Jumlah mereka ada 30 orang, 30 pendusta yang mereka mengaku sebagai seorang nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kekuatan dan pengikut yang banyak. Kalau tidak demikian yang dimaksudkan, maka berapa banyak orang yang telah mengaku sebagai nabi? Ya, tapi yang dimaksudkan 30 di sini yang paling terkenal, yang paling kalau istilah kita sekarang yang paling viral. Kemudian yang paling banyak pengikutnya, ya. Hingga mungkin dikenal oleh dunia. Ya. Kalau adapun yang kecil-kecil yang yang mereka hanya sekedar mengaku sebagai nabi tapi tidak memiliki pengikut yang banyak, dan itu hanya sementara waktu mereka menyebar kedustaannya, maka ini tidak termasuk di dalam hadis tadi ya, karena banyak sekali kalau kita hitung orang-orang ya yang sudah tidak bisa terhitung lagi karena saking banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan telah terbukti berita tersebut pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masa-masa sesudahnya. Sungguh banyak orang yang mengaku sebagai nabi, akan tapi Allah membongkar kedustaan dan kebohongan mereka. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi sesudahnya. Sebagaimana seperti contohnya Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai seorang nabi ketika Rasulullah SAW masih hidup ketika itu. Ya, Musailamah mengaku sebagai seorang nabi yang akhirnya kemudian ditumpas, dibunuh. Ya. Kemudian juga banyak sekali orang-orang setelahnya juga mengaku sebagai nabi. Ya, kalau di Indonesia juga di negeri kita ini kita tahu beberapa kali ada berita orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ya. Maka ini semua merupakan orang-orang yang berdusta, ya, yang mereka mengaku sebagai seorang nabi, dan tentunya mereka adalah orang-orang kafir. Mereka tidak bisa dikatakan sebagai kaum muslimin, ya, karena ketika mereka mengaku sebagai seorang nabi maka sama saja dia telah menolak keimanan, dia telah membatalkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian yang ketujuh, kebenaran terus akan ditolong sampai hari kiamat.
Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umat ini bahwasanya akan terus ada kelompok yang mendapatkan pertolongan. Mereka menjaga agama ini tegak di atas ilmu dan berjihad membela dan melindungi agama ini. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan dan tidak mau menolongnya. Hal itu tidak membahayakan, mereka tetap kokoh di atas al-haq, maka sungguhnya Allah lah yang menolong mereka. Seperti yang difirmankan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Artinya wajib atas kami atau suatu ketetapan bahwasanya kami pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-47. Ini adalah kelompok yang kokoh di atas al-haq, yang terus ada sampai hari kiamat, yaitu sampai dekat hari kiamat. Sebagaimana telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang dimatikannya atau diwafatkannya orang-orang yang beriman yang masih hidup dengan angin yang baik yang berhembus, lalu terjadilah tanda-tanda kiamat yang besar. Yang angin ini berhembus di seluruh permukaan bumi, yang tiap kali angin ini menyentuh seorang yang beriman, maka orang yang beriman tadi akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah tersisa waktu itu kecuali sejelek-jeleknya makhluk, sejelek-jeleknya manusia, kemudian ditegakkan kiamat atas mereka. Dengan demikian jelaslah bagi kita setelah adanya penjelasan dari ayat dan hadis bahwasanya di kalangan umat ini akan ada orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan melakukan peribadatan kepada berhala dan taghut. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak ada sekutu baginya, dan menjauhi peribadatan terhadap berhala dan hanya memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tayyib. Yaitu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini terkait dengan pelajaran yang ke-16 ya. Kemudian di sini ada beberapa tugas dan evaluasi, coba kalian kerjakan. Ya tidak perlu dikumpulkan sekarang, tapi bisa kalian coba kerjakan untuk mengetes semakin bisa memahami materi yang kita pelajari tadi. Baik. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Kita ajukan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.